Di sebuah kamar hotel murah di pinggiran Jakarta, pintu terbanting keras saat Rina, wanita berusia 25 tahun dengan rambut panjang hitam, menangis terseduh-seduh sambil memegang surat yang baru saja ditemukannya di tas kekasihnya. Surat itu dari keluarga Sari, kekasihnya yang berusia 28 tahun, berisi permintaan agar Sari segera pulang dan menikah dengan pria pilihan orang tuanya, lengkap dengan ancaman pemutusan hubungan jika menolak. Rina tidak percaya, tapi bukti itu nyata. Sari telah menyembunyikan pertemuan rahasia dengan keluarganya selama berbulan-bulan, dan sekarang, Rina merasa dunia runtuh, memutuskan untuk menghilang tanpa jejak, meninggalkan Sari sendirian menghadapi kenyataan bahwa rahasia mereka telah terbongkar oleh pengkhianatan yang tak disangka. Rina berlari keluar dari hotel itu, hujan deras membasahi jalanan Jakarta yang macet, tapi dia tidak peduli. Pikirannya penuh dengan bayangan Sari, wanita yang dia cintai sejak 2 tahun lalu, saat mereka bertemu di sebuah kaya seni di Kemang. Sari, dengan senyum misterius dan jiwa bebas sebagai seniman Grace, telah menjadi pelabuhan aman bagi Rina yang selalu tertekan oleh keluarga konseratinya di Solo. Tapi sekarang surat itu seperti pisau yang menusuk hati, kami sudah atur pernikahanmu dengan anak Pak Haji. Jangan buat malu keluarga lagi dengan gaya hidupmu yang salah itu. Rina merasa dikhianati bukan hanya oleh Sari, tapi juga oleh dirinya sendiri karena terlalu percaya. Dia naik taksi online, meminta sopir menuju stasiun kereta terdekat, berencana pulang ke Solo dan melupakan semuanya. Di sisi lain, Sari baru saja pulang dari studio kerjanya di Senayan, tidak tahu apa yang menunggunya. Saat membuka pintu kamar hotel yang mereka sewa sebagai tempat rahasia, dia melihat barang-barang Rina hilang. Hatinya berdegup kencang. Rina. Sayang, panggilnya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Lalu matanya jatuh pada surat yang tergeletak di lantai. Wajahnya memucat. Bagaimana surat itu bisa ada di sini? Dia ingat menyembunyikannya di tas, tapi mungkin Rina menemukannya secara tidak sengaja. Sari merosot ke lantai, air mata mengalir. Ini adalah mimpi buruk terburuknya. Keluarganya di Bandung selalu menekan, menganggap orientasi seksualnya sebagai penyakit yang harus disembuhkan dengan pernikahan. Sari telah berjuang melawan itu, tapi tekanan semakin kuat sejak ayahnya sakit. Dia tidak pernah berniat menyakiti Rina, tapi sekarang semuanya hancur. Sari meraih ponsel, menelepon Rina berulang kali, tapi tidak diangkat. Makan aku, Rin. Aku takut kehilanganmu, gumamnya sendirian. Rina tiba di stasiun Gambir, tiket kereta ke Solo sudah di tangan. Pikirannya berputar-putar, bagaimana bisa Sari menyembunyikan ini? Mereka telah berjanji untuk saling terbuka, menghadapi dunia bersama. Rina ingat malam pertama mereka mengakui perasaan, di bawah langit malam Jakarta yang penuh bintang buatan dari lampu kota. Aku mencintaimu apapun yang terjadi, kata Sari saat itu. Tapi sekarang kata-kata itu terasa palsu. Di kereta, Rina duduk di pojok, menatap jendela sambil menahan isak. Keluarganya di Solo pasti senang jika dia pulang, tapi mereka tidak tahu rahasia ini. Ibu Rina selalu mendesaknya menikah, mengatakan, kamu sudah 25, jangan seperti tante-tante yang kesepian. Rina pernah hampir menceritakan tentang Sari, tapi takut. Sekarang, dengan hati hancur, dia memutuskan untuk patuh pada keluarga, mungkin menerima lamaran dari teman masa kecilnya, Andi, yang selalu disukai ibunya. Tapi di dalam hati, Rina tahu itu akan menjadi penjara. Sari tidak bisa diam, dia naik motornya, menyusuri jalanan basah menuju rumah Rina di pinggiran Jakarta, meski tahu Rina mungkin sudah pergi. Hujan semakin deras, tapi Sari tidak peduli. Pikirannya penuh penyesalan. Mengapa dia tidak langsung membakar surat itu? Mengapa dia masih berhubungan dengan keluarga yang membencinya?
Sari ingat masa kecilnya di Bandung, di mana ayahnya, seorang ustaz, selalu mengajarkan bahwa cinta sesama jenis adalah dosa besar. Sari pernah mencoba sembuh dengan pacaran pria, tapi itu hanya membuatnya semakin hancur. Bertemu Rina adalah titik balik, membuatnya merasa utuh. Tapi sekarang, karena kelemahannya, dia mungkin kehilangan segalanya. Sampai di depan rumah Rina, Sari melihat lampu padam. Tetangga mengatakan Rina sudah pergi ke stasiun. Sari bergegas ke Gambir, berharap masih sempat. Di stasiun, kerumunan orang membuatnya panik. Dia berlari ke peron, memanggil nama Rina, tapi kereta sudah berangkat. Sari jatuh ke lututnya, basah kuyup, merasa dunia runtuh. Ini adalah harga dari kerahasiaannya. Di kereta, Rina menerima pesan dari Sari, "Aku datang ke stasiun, tapi terlambat. Tolong makan aku. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu." Rina membaca itu, air mata jatuh lagi. Apakah ini benar? Atau hanya kata-kata kosong? Rina mematikan ponsel, memutuskan untuk fokus pada keluarganya. Tapi di dalam, konflik batinnya semakin dalam. Apakah dia harus kembali, atau melanjutkan hidup normal seperti yang diinginkan masyarakat? Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, cinta mereka seperti bom waktu. Rina tahu pilihan ini akan menentukan segalanya. Sari pulang ke apartemen kecilnya di Tebet, tubuhnya menggigil karena hujan. Dia membuka laptop, melihat portofolio seninya yang penuh gambar tentang cinta bebas. Salah satunya adalah potret Rina, dengan mata ekspresi yang selalu membuat Sari jatuh cinta. Sari menangis, menyadari bahwa dia harus memilih keluarga atau Rina. Besok, dia akan ke Bandung menghadapi ayahnya langsung. Aku tidak bisa lagi berpura-pura, pikirnya. Tapi dia tahu, itu berarti kehilangan warisan, dukungan finansial, dan mungkin hubungan keluarga selamanya. Harga yang mahal, tapi untuk Rina, mungkin layak. Sari tidur dengan gelisah, mimpi buruk tentang Rina yang menikah dengan pria lain menghantuinya. Rina tiba di Solo pagi hari, disambut ibunya dengan pelukan hangat. "Kenapa tiba-tiba pulang, Nak? Ada masalah?" tanya ibu. Rina tersenyum palsu, "Tidak, Bu. Hanya kangen." Tapi di dalam, hatinya perang. Ibu langsung bercerita tentang Andi, dia tanya-tanya kamu terus. "Bagus loh, kerja di bank." Rina mengangguk, tapi pikirannya ke Sari. Apakah Sari benar-benar akan melawan keluarganya? Atau ini hanya ilusi? Rina pergi ke kamar lamanya, melihat foto keluarga, dan merasa tercekik oleh norma masyarakat. Di Solo, gosip tentang wanita tomboy sering menjadi bahan ejekan. Rina takut jika rahasianya terbongkar, dia akan diusir. Tapi tanpa Sari, hidup terasa hampa. Sari bangun pagi, packing tas untuk ke Bandung. Dia menelepon Rina lagi, tapi masih tidak diangkat. "Aku akan buktikan, Rin," gumamnya. Di bis menuju Bandung, Sari memikirkan kata-kata yang akan dicapkan pada ayahnya. "Ayah, aku lesbian, dan aku mencintai Rina." Kata-kata itu terasa berat, tapi necessary. Tiba di rumah, ayahnya menyambut dengan dingin. "Kamu pulang karena surat itu?" tanya ayah. Sari mengangguk, dan konfrontasi dimulai. "Ayah marah, kamu bikin malu keluarga. Ini dosa." Sari membela diri, "Ini bukan pilihan, ayah. Ini aku yang sebenarnya." Debat panas, air mata, dan akhirnya, ayah mengusirnya. "Jangan kembali jika tidak berubah." Sari pergi dengan hati hancur, tapi merasa bebas untuk pertama kalinya. Dia naik bis kembali ke Jakarta, berencana mencari Rina di Solo. Rina menghabiskan hari dengan keluarga, tapi pikirannya tidak tenang. Malam itu, ibu mengajaknya bertemu Andi.
Coba ketemu dulu, siapa tahu cocok. Rina setuju, tapi hanya untuk menyenangkan ibu. Dikae, Andi ramah, tapi Rina merasa kosong. Kamu tampak sedih, kata Andi. Rina menggeleng, tapi dalam hati, dia membandingkan dengan Sari. Pulang, Rina menyalakan ponsel, melihat pesan Sari, aku sudah diusir dari rumah. Aku memilihmu, Rin. Rina shock, tapi senang. Apakah ini saatnya kembali? Atau tetap aman di sini? Konflik semakin dalam. Sari tiba kembali di Jakarta malam itu, tubuhnya lelah tapi tekadnya kuat. Dia langsung ke apartemen, tapi merasa kesepian tanpa Rina. Sari membuka email kerjanya, melihat pesanan desain baru, tapi konsentrasinya buyar. Aku harus ke Solo, pikirnya. Besok pagi, dia beli tiket kereta, berharap bisa meyakinkan Rina. Di kereta, Sari memikirkan masa lalu mereka. Pertemuan pertama di KAE, saat Rina tersenyum malu-malu, membuat Sari jatuh cinta instan. Mereka mulai dari teman, lalu rahasia malam, hingga janji abadi. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, selalu menjadi penghalang. Sari ingat demonstrasi anti-LGBT di Jakarta, di mana teman-temannya ditangkap. Kita harus hati-hati, kata Rina dulu. Tapi sekarang, Sari siap terbuka. Rina di Solo mencoba hidup normal. Pagi itu, dia membantu ibu di pasar, tapi pikirannya ke Sari. Kenapa kamu murung terus, tanya ibu. Rina bohong, capek kerja, Bu. Siang, Andi menelepon, ajak makan malam. Rina tolak halus, tapi ibu mendesak. Jangan sia-siakan kesempatan. Rina marah dalam hati. Mengapa keluarga tidak mengerti? Di kamar, Rina membaca berita tentang diskriminasi LGBT di Indonesia, merasa takut. Tapi pesan Sari membuatnya ragu. Apakah aku layak untuknya? Rina memutuskan menelepon Sari malam itu. Aku di Solo, kata Rina pelan. Sari senang, aku sedang ke sana. Rina shock, jangan. Keluargaku di sini. Tapi Sari bersikeras, kita harus bicara. Telepon mati, Rina panik. Sari tiba di Solo sore hari, mencari alamat rumah Rina dari ingatan. Dia naik ojek, hati berdebar. Sampai di depan rumah, Sari ragu. Apa jika ketahuan? Tapi dia ketuk pintu. Ibu Rina buka, siapa? Sari bohong, teman kerja Rina dari Jakarta. Ibu panggil Rina, yang keluar dengan wajah pucat. Kita bicara di luar, kata Rina cepat, tarik Sari ke taman dekat. Kenapa kamu datang? Ini berbahaya. Sari pegang tangan Rina, aku sudah kehilangan keluargaku. Aku tidak mau kehilanganmu. Rina tarik tangan, tapi aku takut. Keluargaku akan hancur jika tahu. Debat mereka panas, suara rendah tapi emosional. Sari cerita tentang pengusiran, aku bayar harganya untuk kita. Rina menangis, aku tidak siap. Sari pergi dengan hati sakit, tapi beri waktu Rina. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ibu masuk kamar, siapa tadi temanmu? Cantik ya? Rina gelisah, hanya teman. Ibu cerita tentang masa mudanya, dulu aku hampir nikah paksa, tapi aku lawan. Kamu harus bahagia, nak. Kata itu buat Rina berpikir. Apakah ibu akan mengerti? Pagi, Rina putuskan ke Jakarta, tapi Andi datang bawa bunga. Aku suka kamu sejak lama, kata Andi. Rina tolak, Ma, aku punya orang lain. Andi shock, siapa? Rina diam, tapi ibu dengar. Apa maksudmu, tanya ibu. Rina cerita setengah, aku cinta seseorang, Bu. Bukan pria. Ibu diam, wajah pucat. Ini salah, Rin. Pikirkan keluarga. Rina menangis, ini aku, Bu. Ibu pergi, tinggalkan Rina sendirian.
Sari kembali ke Jakarta, hati campur aduk. Di apartemen, teman senimannya, Lia, datang. "Kamu tampak hancur," kata Lia. Sari cerita semuanya. Lia, yang juga lesbian, saran, "Kamu harus kuat. Masyarakat kita keras, tapi cinta menang." Sari angguk, tapi ragu. Malam, Sari dapat pesan dari Rina, "Ibu tahu. Aku diusir." Sari sok, langsung telepon. "Datang ke Jakarta, aku jemput." Rina setuju, tapi sedih. Di kereta ke Jakarta, Rina pikir tentang pengorbanan. Kehilangan keluarga untuk cinta, apakah benar? Tiba di stasiun, Sari peluk Rina erat. "Kita bersama sekarang," kata Sari. Tapi Rina tahu, ini baru awal. Mereka kembali ke apartemen Sari, bicara panjang. "Aku takut masyarakat," kata Rina. Sari jawab, "Kita bisa pindah ke Bali, lebih terbuka." Tapi realitas keras, pekerjaan Rina di Jakarta, teman-teman. Pagi, berita tentang Rayal di klub malam. Mereka takut. "Kita harus sembunyi lagi?" tanya Rina. Sari geleng, "Tidak. Kita lawan." Sari ajak Rina ke komunitas rahasia di Jakarta. Di sana mereka bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. Rina merasa tidak sendirian. Tapi konflik muncul, Sari ingin terbuka, Rina masih ragu. Beberapa hari kemudian, ayah Sari telepon kembali dan minta maaf, atau jangan hubungi lagi. Sari tolak, "Aku bahagia seperti ini." Ayah marah, potong dukungan. Sari harus cari kerja tambahan. Rina bantu, tapi tekanan meningkat. Ibu Rina juga telepon, "Pulang, Nak. Kita bicara." Rina ragu, "Bu, aku cinta wanita." Ibu nangis, "Ini pengaruh kota. Kembali, kita obati." Rina sakit hati, matikan telepon. Malam itu, mereka bertengkar. "Kamu terlalu nekat," kata Rina. Sari balas, "Kamu terlalu pengecut." Rina pergi keluar, jalan sendirian di malam Jakarta. Rina bertemu teman lama, Maya, di KAE. Maya tahu rahasia Rina. "Kamu berani sekarang," kata Maya. Rina cerita, Maya saran, "Pilih yang buat bahagia, tapi ingat konsekuensi." Rina pulang, minta maaf pada Sari. "Aku takut kehilanganmu." Sari peluk, "Kita hadapi bersama." Tapi besok, kejutan, Andi datang ke apartemen, cari Rina. "Ibu suruh aku bawa kamu pulang." Rina shock, "Pergi, Andi." Andi marah, "Kamu sakit. Ini tidak normal." Sari usir Andi, tapi tetangga dengar. Gosip mulai menyebar. Mereka putuskan pindah ke apartemen baru di pinggiran. Tapi tekanan sosial semakin kuat. Di kerja Rina, rekan gosip tentang gaya hidupnya. Rina hampir dipecat. Sari jual seni online, tapi order menurun karena rumor. Mereka merasa terpojok. "Apakah ini layak?" tanya Rina. Sari jawab, "Cinta kita layak." Tapi di dalam, Sari ragu. Malam itu, Sari dapat tawaran kerja di luar negeri, tapi tanpa Rina. "Aku tolak," kata Sari. Rina bilang, "Ambil, mungkin lebih baik." Konflik baru muncul. Kira-kira 1020 kata. Hari-hari berikutnya semakin tegang. Sari menolak tawaran kerja di Singapura, "Aku tidak mau tinggalkanmu." Rina merasa bersalah, "Ini kesempatanmu." Tapi Sari tegas, "Kita bersama." Namun, realitas menampar, tagihan menumpuk, dukungan keluarga hilang. Sari mulai kerja paruh waktu di KAE, Rina overtime di kantor. Malam, mereka jarang bicara, kelelahan. Suatu malam, Rina pulang telat, Sari curiga. "Kamu ketemu siapa?" tanya Sari. Rina jawab, "Hanya rekan kerja." Tapi sebenarnya, Rina bertemu Maya lagi, curhat. Sari marah, "Kamu sembunyi lagi."
Pertengkaran meledak, Rina bilang, aku capek dengan tekanan ini. Sari menangis, aku juga. Mereka tidur terpisah. Pagi, Sari minta maaf, aku takut kehilanganmu. Rina peluk, kita harus lebih kuat. Mereka putuskan ikut seminar online, belajar hak-hak mereka. Tapi di Indonesia, undang-undang anti-diskriminasi lemah. Mereka bertemu aktivis yang cerita tentang perjuangan. Banyak yang bunuh diri karena tekanan, kata aktivis. Rina shock, ingat temannya yang hilang kontak. Sari motivasi, kita bisa ubah. Tapi Rina ragu, ubah apa? Masyarakat. Konflik etis muncul, apakah mereka egois dengan bertahan, atau harus menyerah untuk keluarga? Ibu Rina telepon lagi, pulang, nak. Ayah sakit karena kamu. Rina panik, sakit apa? Ibu jawab, stres mikirin kamu. Rina merasa bersalah, putuskan ke Solo. Sari ikut, aku dukung. Di kereta, mereka bicara dalam. Jika keluargamu tolak, apa? Tanya Sari. Rina jawab, aku tetap pilihmu. Tapi hati Rina berat. Tiba di Solo, ibu sambut dingin. Ayah di rumah sakit, Rina kunjungi. Ayah lemah, kamu bikin ayah kecewa. Rina menangis, ma, ya. Ayah tanya, benar kamu? Dengan wanita. Rina angguk. Ayah diam, lalu bilang, pergi, jangan kembali. Rina hancur, Sari tunggu di luar, peluk Rina. Mereka kembali ke Jakarta, tapi hubungan retak. Rina jadi pendiam, Sari coba hibur. Suatu hari, Sari dapat pesan dari mantan pacar pria, yang tahu rahasia. Aku bisa bantu sembuhkan kamu. Sari marah, blokir. Tapi ancaman datang, oto mereka bocor di media sosial. Gosip menyebar, teman kerja Rina ejek. Rina dipecat, perusahaan tidak toleran hal seperti ini. Rina depresi, ini akhirnya. Sari motivasi, kita cari kerja baru. Tapi Rina bilang, mungkin kita pisah, untuk baik. Sari sok, jangan. Pertengkaran lagi, Rina pergi ke rumah Maya. Di rumah Maya, Rina curhat. Maya yang punya pasangan wanita, bilang perjuangan itu normal. Tapi jangan korban diri. Rina ragu, Sari terlalu idealis. Maya saran, bicara jujur. Malam, Rina pulang, temukan Sari minum sendirian. Aku takut, kata Sari. Rina peluk, aku juga. Mereka bercinta emosional, tanpa detail, hanya kedekatan. Pagi, mereka putuskan pindah ke Yogyakarta, lebih murah dan komunitas lebih suportif. Packing barang, tapi ayah Sari telepon, ayah minta maaf. Datang ke Bandung. Sari ragu, benarkah? Ayah jawab, aku pikir ulang. Sari ke Bandung, Rina ikut. Tiba di Bandung, ayah sambut hangat. Aku baca artikel tentang LGBT. Mungkin aku salah. Sari menangis, terima kasih, ya. Tapi ibu ayah masih dingin. Diskusi panjang, ayah setuju dukung, tapi rahasia. Sari senang, tapi Rina curiga, ini jebakan. Pulang, mereka bahagia sementara. Tapi di Yogyakarta, tantangan baru, komunitas kecil, tapi polisi sering raya. Mereka gabung grup support, tapi konflik internal. Sari ingin aksi demo, Rina takut. Kamu mau mati? Tanya Rina. Sari balas, hidup sembunyi lebih buruk. Suatu malam, demo anti-diskriminasi, Sari ikut, Rina tolak. Sari pulang terluka, dipukul polisi. Rina marah, lihat ini. Karena kamu nekat. Sari jawab, untuk masa depan kita. Rina rawat Sari, tapi hati sakit. Besok, berita, teman mereka ditangkap. Rina panik, kita harus sembunyi. Sari setuju sementara. Tapi tekanan membuat Rina hubungi Andi, tolong bantu aku kerja. Andi setuju, tapi syarat,
tinggalkan gaya hidupmu. Rina ragu tapi pertimbangkan. Sari tahu marah besar. Kamu khianati aku. Rina nangis, aku ingin aman. Sari pergi, tinggalkan Rina sendirian. Rina menyesal, cari Sari. Sari dikai, minum. Rina datang, Ma, aku takut. Sari jawab, kita harus pilih, cinta atau aman. Mereka rekonsiliasi, putuskan tetap bersama, tapi hati-hati. Tapi takdir lain, Ibu Rina datang ke Yogyakarta, aku terima kamu apa adanya. Rina sok, peluk ibu. Ibu cerita, aku baca buku, bicara Usta Progresi. Keluarga mulai mendukung. Sari senang, tapi ayah Rina masih tolak. Progres kecil. Namun, tinggi tro datang, Sari dapat ancaman online dari kelompok radikal. Kami tahu alamatmu. Mereka takut, lapor polisi, tapi diabaikan. Rina bilang kita keluar negeri. Sari tolak, ini tanah air kita. Konflik puncak, Rina packing, Sari hentikan. Jika pergi, sendiri. Rina nangis, aku pilih pergi bersamamu. Mereka putuskan tetap, tapi bergabung organisasi internasional untuk perlindungan. Kira-kira 880 kata. Kehidupan di Yogyakarta mulai stabil, dengan dukungan Ibu Rina. Mereka buka usaha kecil, desain grafis online. Tapi ancaman masih ada. Suatu hari, Sari dapat paket misterius, surat ancaman dengan oto mereka. Hentikan atau mati. Rina panik, ini serius. Sari lapor ke Ngold, yang bantu sembunyi sementara. Mereka pindah ke rumah aman di pinggiran. Di sana mereka releksi. Apakah cinta kita layak risiko ini? Tanya Rina. Sari jawab, ya karena ini nyata. Tapi Rina ingat pengorbanan, keluarga, kerja, keamanan. Konflik moral, apakah mereka egois? Mau ajak mereka bicara di forum rahasia. Sari berpidato, cerita perjuangan. Rina dukung dari belakang. Tapi setelah itu, identitas bocor. Media lokal tulis, pasangan lesbian di Yogyakarta tantang norma. Gosip meledak, tetangga usir. Mereka lari ke Bali, tempat lebih toleran. Di Bali, mereka kerja di turis, tapi hati gelisah. Sari bilang, mungkin kita nikah di luar. Rina setuju, tapi di Indonesia ilegal. Mereka rencana ke Australia. Tapi biaya mahal. Sari jual aset, Rina bantu. Ayah Sari telepon, aku dukung sekarang. Datang. Sari ke Bandung lagi, Rina ikut. Ayah berubah, aku salah dulu. Keluarga rekonsiliasi. Tapi Ibu Rina bilang, ayahmu masih marah. Rina coba hubungi ayah, tapi ditolak. Sakit hati. Di Bali, mereka bahagia sementara, tapi Sari sakit karena stres. Dokter bilang, istirahat. Rina rawat, merasa bersalah. Ini karena aku, kata Rina. Sari geleng karena masyarakat. Konflik baru, teman Sari, Lia, datang ke Bali, bawa berita buruk. Komunitas di Jakarta diserang. Sari ingin kembali bantu, Rina tolak. Kamu mau mati. Pertengkaran hebat. Lia dukung Sari, ini perjuangan. Rina marah, kalian gila. Rina pergi sendirian ke pantai, pikir ulang. Apakah dia siap bayar harga? Malam kembali, temukan Sari packing. Aku ke Jakarta, kata Sari. Rina hentikan, jangan tinggalkan aku. Sari nangis, aku harus. Rina pilih ikut bersama. Mereka ke Jakarta, gabung aksi. Demo besar, polisi hadang. Sari di depan, Rina di belakang. Tiba-tiba, gas air mata. Kekacauan. Sari hilang di kerumunan. Rina cari, panik. Temukan Sari terluka. Bawa ke rumah sakit.
Dokter bilang luka ringan. Rina menangis, jangan lagi. Sari janji oke. Tapi media liput, identitas terbongkar total. Keluarga Rina marah, ayah potong hubungan. Ibu dukung diam-diam. Mereka kembali ke Bali, tapi tekanan mental tinggi. Rina depresi, Sari coba hibur. Suatu malam, Rina bilang, mungkin kita pisah. Sari sok, kenapa? Rina jawab, untuk selamat. Sari tolak, cinta bukan begitu. Mereka bicara panjang, putuskan tetap. Tapi Sari dapat tawaran kerja di Eropa. Ambil, kata Rina. Sari setuju, tapi ajak Rina. Mereka rencana pindah. Proses Isa sulit, tapi berhasil. Sebelum pergi, mereka kunjungi keluarga. Ayah Sari makan total. Ibu Rina peluk, ayah Rina tolak ketemu. Sakit, tapi mereka pergi. Di pesawat ke Amsterdam, mereka pegang tangan. Akhirnya bebas, kata Sari. Rina angguk, tapi ingat Indonesia. Di Eropa, hidup baru, nikah legal, kerja stabil. Tapi homesick. Sari bilang kita bisa kembali suatu hari. Rina ragu jika berubah. Tahun berlalu, mereka bahagia, tapi Sari ingin kembali aktif. Indonesia butuh kita. Rina tolak, terlalu berbahaya. Konflik lagi. Sari pergi sendirian ke konferensi di Jakarta. Rina khawatir. Di sana Sari pidato, dapat aplaus. Tapi ancaman datang lagi. Sari pulang aman, tapi Rina marah. Kamu egois. Sari jawab, untuk perubahan. Mereka hampir pisah, tapi rekonsiliasi. Akhirnya, mereka putuskan kembali ke Indonesia, Bantungo. Risiko tinggi, tapi tekad kuat. Suatu hari, undang-undang berubah sedikit, lebih protektif. Mereka merasa menang. Tapi harga, teman hilang, kesehatan terganggu. Rina pikir, apakah benar? Sari jawab, ya. Kembali ke Indonesia, mereka tinggal di Jakarta lagi, dengan dukungan Ngo. Sari jadi aktif penuh waktu, Rina kerja remote. Hidup stabil, tapi tantangan tetap. Suatu hari, Rina dapat kabar ayah sakit parah. Pulang, kata ibu. Rina ke Solo, Sari ikut. Di rumah sakit, ayah lemah, lihat Rina. Makan ayah, kata ayah. Rina nangis, aku juga ma. Ayah lihat Sari, jaga dia. Ayah meninggal, Rina hancur, tapi lega rekonsiliasi. Pemakaman, keluarga terima Sari pelan-pelan. Hidup berlanjut, tapi masyarakat masih keras. Mereka hadapi diskriminasi sehari-hari, tatapan aneh, ejekan. Sari tulis buku tentang perjuangan, jadi bestseller rahasia. Rina bangga, tapi takut. Jangan terlalu terbuka, kata Rina. Sari jawab, harus, untuk generasi muda. Konflik akhir, Sari ingin adopsi anak, Rina tolak. Di sini mustahil. Sari bersikeras, kita lawan. Mereka debat etis, apakah adil bawa anak ke dunia diskriminasi. Suatu malam serangan, rumah mereka dirusak kelompok radikal. Polisi lambat, tapi ngobantu. Mereka pindah lagi. Rina bilang cukup, kita keluar. Sari setuju kali ini. Mereka pindah ke Kanada, nikah lagi, adopsi anak. Bahagia tapi ingat Indonesia. Sari tetap aktif online, Rina dukung. Tahun kemudian, Indonesia berubah, undang-undang lebih inklusi. Mereka kembali kunjungi, disambut hangat. Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga, kehilangan, luka, pengorbanan. Mereka sadar, pilihan mereka kontroversial. Apakah benar mengorbankan keluarga dan keamanan demi cinta yang ditentang masyarakat? Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, meskipun melawan norma sosial yang kuat?